Kalau orang lihat kita tuh langsung, oh ini anak hukum nih gitu. Pakai baju panitera kan kita kalau Kita tuh pakai toga jaksa, toga hakim, Iya. gitu nggak sih? Biar Oh, kelihatan hukum banget banget. anak-anak hukum hukum banget. banget ya. Biasanya nih kalau yang aku tahu ya, kita tuh kan kayak pakai kemeja gitu, atau pakai kalau- inner dalamnya. Iya, nah Iya. biasanya kan innernya tuh kayak kaos gitu kan. Iya. Biasanya anak hukum tuh beli di Sobat Justisia, kembali lagi di Voice of Justisia episode 4. Kali ini kita akan membahas tentang starter pack anak hukum supaya mahasiswa baru bisa tahu nih dan mempersiapkan diri juga. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut, ada baiknya kita kenalan dulu kali ya. Kenalin, aku Irdina Naila dari FH21 selaku moderator pada Voice of Justisia kali ini. Sekarang aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama orang-orang hebat di FH, yaitu ada Kak Jeki dan Mbak Yeyen. Nah, boleh dong kakak-kakak kenalan dulu, mungkin dari Kak Jeki dulu kali ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Zakiri Bawa, tapi biasa dipanggil Jeki, aku dari FH 2019. Dan aku Krismedi Panjaitan, biasa dipanggil Yeyen, aku dari FH 2018. Nah, itu dia orang-orang hebat di FH tadi, makanya mereka bisa jadi narasumber di Voice of Justisia kali ini. Dan bau-baunya nih kan, semester depan kita bakal pembelajaran secara luring nih. Nah, aku mau tahu dong nih kira-kira perbedaan dari kuliah online dan kuliah offline, karena Kak Jeki dan Kak Yeyen ini kan udah pernah merasakan keduanya ya. Iya. Mungkin boleh dijelasin kuliah online dulu dari Kak Jeki. Apanya nih? Kuliah online? Pelaksanaannya Pelaksanaan gitu, yang gitu bikin ya. beda dari offline. Oh iya, kalau online buat aku yang beda banget ya nggak ada ketemuan sama teman-teman langsung sih. Oke. Itu ngaruh banget. Iya, ngaruh banget sih teman. Serunya itu hilang, terus Betul. tapi kalau dari sisi pengajaran kan juga kalau nggak ngeliat dosennya face to face gitu itu juga beda banget ya. Kayak materi yang masuk itu terbatas, apalagi kalau online kan ya bisa disambil ngapain. Iya benar. Banyak distraksi. Banyak distraksi. Iya. Gitu. Oke, mungkin bisa lanjut nih ke Kak Yayan jelasin tentang kuliah offline yang bikin beda dari kuliah online. Kalau dibilang beda pasti beda ya, Pasti beda. apalagi kalau kuliah offline itu sebenarnya yang paling dikangenin tuh suasananya. Suasana belajarnya, suasana berorganisasi yang pastinya lebih seru karena kita ketemu sama orang secara langsung. Terus juga kegiatan-kegiatan yang ada di kampus kan tentunya nggak semuanya bisa dibuat secara online gitu ya. Jadi menurut aku suasana perkuliahannya sih yang paling beda. Kalau offline itu rasanya kita ke kampus itu jauh lebih menyenangkan karena selain kuliah kita juga banyak ketemu teman-teman baru dan banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang nggak bisa dilakuin kalau kuliah online. Oke, nah mungkin aku mau nanya nih, biasanya kalau kuliah offline, setelah kuliah tuh ada nongkrong-nongkrong gitu nggak sih kalau mahasiswa hukum tuh? Justru itu dia. Itu dia ya? Iya benar. Oke. Kalau kuliah mungkin kita ya biasa lah ya, Iya. namanya kuliah mungkin di beberapa fakultas lain pun ya sama lah sistem belajarnya gitu. Tapi menurut aku yang paling seru dari kita sebagai anak soskum, apalagi anak FH itu adalah kegiatan setelah kuliahnya. Mulai dari hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting banget kayak nongkrong di depan sekre ya nggak sih Jack? Oke. Nongkrong di kantin, terus nongkrong di ya dimanapun, di depan kelas bisa, terus di dimanapun sih sebenarnya. Jadi justru hal-hal yang setelah kampus itu ya, setelah kita kelas itu justru itu hal-hal yang menurut aku lebih nggak bisa dilupain dan yang lebih bikin ngangenin. Banget ya. Tapi aku boleh nanya satu lagi nggak? Kalau offline itu benar nggak sih kita tuh harus bawa KUHP atau KUHper gitu Coba kemana-mana? Jeki sepertinya muka Jeki lebih Kelihatan banget tuh. Kelihatan banget. Kelihatan apalah KUHP. Kalau lihat muka Jeki itu kayak langsung KUHP tertampar. Iya. Saya wajib bawa atau enggak? Iya, harus banget bawa nggak nih? Kalau nanya sama aku mungkin nggak tahu sama orang teman-teman kuliah yang lain mungkin pada bawa terus kali ya setiap hari. Kalau aku sih enggak ya, karena
Nah, sebenarnya bisa diakses via internet aja sih. Bener Iya sih. kan? Bener. Itu kan juga Ada di gampang internet ya juga. Iya sekarang, kan? lebih Jadi, simpel. iya. Bener-bener. Oke, kan tadi udah dijelasin nih tentang starter pack anak hukum. Boleh dong sekarang dijelasin tentang outfit anak hukum yang kalau orang lihat kita tuh langsung, oh ini anak hukum nih gitu. Pakai baju panitera kan kita kalau mau Kita tuh pakai toga jaksa, toga hakim, Iya. gitu nggak sih? Biar Oh, kelihatan hukum banget banget. anak-anak hukum Iya. banget ya. Biasanya nih kalau yang aku tahu ya, kita tuh kan kayak pakai kemeja gitu, pakai atau kalau- inner dalamnya. Iya, nah biasanya kan innernya tuh kayak kaos gitu kan. Iya. Biasanya anak hukum tuh beli di reh.id, Betul ada sekali. Instagramnya ya. Reh.id, Bisa guys. dicek Instagramnya @reh.id. Oke, mungkin lanjut ya, karena tadi kita udah ngomongin outfit, Tapi belum kita tadi bercanda loh ngomongin outfit loh. iya Nggak- ya? nggak mungkin ada yang pakai toga. Ini enggak beneran, Oke. jangan-jangan nanti kasihan loh ini mahasiswa Iya. barunya datang-datang. Percaya jangan-jangan mereka beli toga beneran, langsung. mereka datang Oh nanti iya, hari, oke, sorry, hari pertama sorry. kuliah. Boleh Jangan dong. dijelasin yang benar atau gimana? Oke, kalau karena kan Cowok, Jack. Cowok dulu, cowok. Bella nih ya. Kalau sebenarnya Eva tuh kalau dibandingin fakultas sosum yang lain sebenarnya secara baju lumayan stack juga ya. Agak ada kebutuhan untuk lebih rapi. Jadi biasanya kalau yang cowok itu either dia pakai kemeja sebagai luaran gitu, outer yang dalamnya pakai kaos, misalnya Chanel gitu, terus pakai kalau celana santai sih bisa jeans, terus pakai sepatu yang bebas atau pakai polo sih dulu paling Iya, sering, benar. sama ya udah bisa pakai hoodie aja kalau mas. Oh, boleh ya kalau pakai hoodie ya? Nah itu sebenarnya tidak disarankan. Tidak disarankan Asalkan ya. pakai baju yang berkerah. Oke, itu teman-teman ingat ya, pakai baju yang berkerah. Mungkin kalau dari Kak Yayan nih sebagai perempuan, Kalau kita bisa lihat, ya kan Ini fashionable banget. fashionable banget nih. Kalau kata cewek kue, Cewek kue ya. warna-warni. Tapi kan dulu zaman kuliah offline Belum belum ada. ada Belum cewek ada. kue. Tapi justru kalau kuliah offline ya menurutku ini sebenarnya sudah bisa ya. Kebanyakan pasti kita nemuinnya ya benar inner terus outer itu biasanya kemeja ataupun sweater atau gimana. Tapi itu kan yang seharusnya ya, seharusnya. Tapi nanti jangan kaget loh, ini apalagi buat yang baru masuk Iya, Eva. mahasiswa Mungkin baru. tahun pertama tuh baju kalian di lemari itu yang atas-atas masih kemeja Iya. gitu. Tapi makin kalian naik ini ya, naik tingkat gitu ya. Pasti nanti yang paling atas itu kaos kepanitiaan. Kaos kepanitiaan yang dipakai atau hoodie atau ya pokoknya sweater kayak gitu sih. Oke, mungkin kita lanjut ya, karena tadi udah ngomongin outfit, belum lengkap kalau kita nggak ngomongin barang apa sih yang biasanya selalu dibawa sama anak hukum kemana-mana. Mungkin dari Kak Jeki dulu, apa sih barang yang selalu ada di tas Kak Jeki nih? Atau yang selalu Kak Jeki bawa deh? Timbangan gak sih, Jack? Biar adil. Oh. Adil sejak dalam pikiran gak sih? Iya. Bener. Timbangan. Timbangan mungkin tuh nggak buat timbangan jualan telur. Kalau wajib dibawa sebagai mahasiswa hukum ya nggak ada sih ya. Maksudnya Iya. karena kan beda misalnya kita sama anak kedokteran mungkin ada alat praktik yang Iya, berbawa gitu bener. misalnya ya. Aku nggak tahu kalau anak hukum- Stetoskop gitu-gitu ya. Kalau anak hukum nggak ada sih sebenarnya yang spesial dibawa, paling ya keperluan kuliah in general aja ya kayak laptop atau kalau misalnya kamu teman-teman nyatetnya pakai iPad Atau binder gitu. kalau dia masih tulis tangan. Itu aja sih sebenarnya kalau buat aku suruh saja, kadang-kadang aku aja kelupaan untuk bawa itu. Oke, mungkin kalau dari Kak Yayan nih, mungkin perempuan ada yang lebih ribet-ribet dikitnya gitu, nggak Aduh, harus bawa. Kamu masa nggak bawa makeup ke kamu? Enggak sih, kalau gue nggak bawa Enggak ya? makeup sih ya. Cuman mungkin beberapa ada kali ya. Tapi kalau dibilang yang bener-bener harus dibawa, enggak ada. Bener sama kata Jeki tadi, paling ya laptop, catatan, terus ya paling penting sebenarnya adalah handphone. Sih. Handphone. Karena semuanya ada di situ. Kita mau akses apapun kan bisa dari handphone. Jadi ya sebenarnya itu udah cukup sih. Oke, berarti kayak ya basic-basic Basic aja lah orang ya. kuliah lah bener. Oke, mungkin nih karena kita udah masuk ke sesi terakhir, kita bakal main mini games yaitu mitos atau fakta. Nanti sistemnya aku bakal kasih satu pernyataan, terus kakak-kakak di sini langsung jawab dan kasih alasan singkat aja secara bergantian. Oke. Mungkin pertama untuk Kak Jeki dulu kali ya. Kalian dulu deh dari Oh sini. boleh Kak. Kamu sebagai junior ya. Jangan dong, nanti orang-orang jadi tahu banget. Jangan. Junior ya. Boleh. Oke, boleh. Yang pertama, mitos atau fakta anak hukum itu harus bisa debat. Wah, itu sih mitos ya Mitos. sebenarnya. Sebenarnya bukan harus bisa debat ya.
Tapi menurut aku salah satu keuntungan jadi anak hukum setelah aku menjalani ya kurang lebih 4 tahun ini, justru sebenarnya ketika kalian jadi anak hukum itu secara nggak langsung kalian bisa mengasah kemampuan debat itu, karena kita kan juga punya komunitas LO LSO kayak specialty untuk debat gitu. Jadi sebenarnya bukan harus, tapi seiring berjalannya waktu menurut aku nanti ketika kalian lulus itu secara nggak langsung kalian udah bisa dan membawa skill itu sih. Oke, jadi kayak learning by doing gitu. Benar, learning by doing. Oke, mungkin lanjut buat Kak Jeki nih selanjutnya. Mitos atau fakta anak hukum itu sangar dan cara bicaranya tegas? Jeki sangar banget. Sangar dan bicara tegas, mitos sih sejujurnya, karena kan gambaran soal hukum mungkin dari pengacara aja kali ya. Ini pengacara di pengadilan yang harus gitu. Kalau nggak menang kasusnya kan. Iya betul. Cuman kan kita kuliah nggak semuanya jadi pengacara juga. Benar. Jadi ya yang santai, yang pembawaannya santai, terus pembawaannya nggak harus tegas dan garang juga banyak. Banyak ya, jadi kayak 50-50 lah ya, ada semuanya. Oke, mungkin lanjut buat Kayan lagi nih. Mitos atau fakta anak hukum itu kompetitif banget? Waduh. Kalau itu kita nggak bisa bilang mitos atau fakta. Kembali lagi ke pribadinya masing-masing Di ya. angkatan lu deh. Di angkatan ada yang iya, ada yang enggak. Maksudnya kayak kompetitifnya pun sebenarnya bukan yang kompetitif secara apa ya, bisa adu jontos atau gimana sikut-sikutan, enggak sih. Tapi lebih mungkin kayak kompetitifnya itu lebih ke apa ya, kita tuh sama-sama pengen mempelajari hal-hal yang kita nggak tahu jadi tahu gitu kan. Jadi jiwa kompetitifnya mungkin ada, menurutku jiwa kompetitif itu ada baiknya. Kayak misalnya kalau kita mengasah itu di lomba atau misalnya di kegiatan-kegiatan yang kayak gitu nggak apa-apa sih. Cuman kalau secara kehidupan sehari-hari di FH kalau dibilang kompetitif, mungkin aku nggak bisa bilang nggak, karena nanti takutnya teman-teman udah masuk sini, apaan kata kalian nggak ada kompetitif. Pasti akan ada, tapi itu semua tergantung kitanya aja. Kita mau mengikuti kompetitif itu atau enggak. Ya, oke, mungkin kita lanjut ya untuk Kak Jeki. Mitos atau fakta anak hukum itu idealis? Idealis, jawabannya kayak Ian deh. Tergantung masing-masing orang sih, karena aku nggak tahu maksudnya idealis maksudnya apa gitu ya. Tapi aku membayangkan seandainya misalnya lawan idealis itu pragmatis, anak-anak hukum juga banyak yang pragmatis juga, ya kan? Ya. Jadi ya kembali ke orang-orangnya, dan kalau aku justru malah melihatnya itu yang jadi menarik gitu selama kuliah tuh ya. Mungkin awalnya kalian masuk kampus idealis, keluar jadi pragmatis, pun sebaliknya. Jadinya pragmatis keluar jadi idealis tuh jadi perjalanan yang sebenarnya berharga untuk teman-teman mungkin 21, 20 atau 22 gitu yang belum mau masuk, untuk diikutin gitu perjalanan itu sih. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya. Ini untuk Kayan lagi nih, mitos atau fakta pasti anak hukum itu jadi pengacara, jaksa, dan notaris? Waduh, kalau Kayaknya mau jadi konten kreator. aduh jangan, bukan cita-cita sih. Tapi kalau dibilang pasti, wah kita pengen banget kalau udah pasti ya. Maksudnya kalau pasti ini gue nih tiba-tiba lulus langsung jadi jaksa, ya bagus banget dong ya. Cuman justru ya, kalau aku pribadi, aku masuk hukum justru bukan karena pengen jadi APH. Kan kita nyebutnya APH tuh ya, yang 3 profesi itu. Tapi justru karena di hukum itu menurut aku kenapa aku masuk hukum, karena justru kita jadi punya banyak pilihan pekerjaan gitu. Misalnya nih kita masuk kedokteran, itu kan ya secara nggak langsung ya 90% kan kita lulus pasti akan jadi dokter. Nah justru kalau kita masuk hukum, menurut aku itu kita jadi punya banyak banget pilihan untuk jadi profesi apapun. Dan yang udah terjadi pun, aku ngelihat teman-teman aku dan ngelihat kakak-kakak tingkat juga ada banyak banget pilihan pekerjaan yang nggak hanya terpaku pada jurusan hukum. Karena kan di sini kita belajar banyak ya, maksudnya kita nggak cuma belajar, mungkin kalau teman-teman mikir kita belajar pasal-pasal atau gimana, enggak, kita nggak cuma belajar itu. Sebenarnya yang lebih penting dari itu adalah kemampuan analisa kita, problem solving, public speaking, dan itu berguna untuk banyak pekerjaan gitu. Jadi nggak harus jadi apa ya. Berarti Fakultas Hukum itu prospek kerjanya luas banget ya Kak sebenarnya kalau mau dieksplor. Oke, mungkin lanjut lagi nih untuk Kak Jeki. Mitos atau fakta harus menghafal undang-undang dan seluruh pasal di dalamnya? Enggak sih, itu just mitos. Itu mitos ya.
nggak ada yang perlu dihafal kan sebenarnya. Enggak. Nggak ada yang Sebanyak itu cuy. Sebanyak Iya, Woi, sebanyak undang-undang. Al-Quran aja ibaratnya kita nggak hafal nih. Iya. Benar-benar kita hafal. Oke, berarti mitos Itu ya, total. mitos ya. Tinggal akses internet kan bisa. Iya. Yang penting paham daripada hafal Ya, ya. lebih baik paham. Oke, mungkin lanjut untuk Kayayan lagi nih. Mitos atau fakta, anak hukum itu tidak perlu belajar matematika dan hitungan lainnya. Waduh, kalau kalian masuk hukum karena hal itu, Iya. aduh, tolonglah ya disadari kalau misalnya di hukum itu ada yang namanya hukum waris, ada hukum waris Islam, kalian akan ketemu hukum pajak. Jadi kalau dibilang nggak ketemu matematika itu mitos, kalian pasti akan ketemu, tapi memang nggak banyak dan nggak serumit, nggak serumit fakultas mungkin MIPA gitu-gitu, enggak, dasar-dasar aja. Berarti masih ada matematika hitung-hitungannya tapi dasar Tapi gitu ya. dasar. Biasanya kalau lulus SMP masih bisa ngerjain. Masih lah, Oke. bisa. Kalau bisa ngerjain soal SBM harusnya bisa. Iya, harusnya bisa. Oke, mungkin lanjut nih ke mitos atau fakta terakhir untuk Kak Jeki. Mitos atau fakta anak hukum? Fakta. Belum. Mitos atau fakta anak hukum itu LinkedIn-nya penuh. Connection-nya. Nggak tahu ya, tapi nggak semua temanku anak hukum punya LinkedIn dan LinkedIn-nya aktif. Tapi kebanyakan iya sih. Kebanyakan iya kan? Kebanyakan iya bener. Jujur aja maksudnya secara koneksi tuh pada niat-niat gitu buat LinkedIn-nya, jadi kayak in a way fakta sih. In a way fakta ya. Ada niat soal LinkedIn-nya. Oke. Aku nggak sih. Oh serius? Masa sih? Enggak. Agak nggak percaya, cuma oke lah ya. Coba cek aja. Oke. Oh abis ini. Soalnya dia LinkedIn-nya belum diperbarui. Oh, belum Tapi diperbarui. CV-nya penuh ya. CV-nya, oke. Nggak kerasa nih, udah saatnya akhir dari episode Voice of Justisia kali ini. Seru banget nggak sih pembahasan kita tadi? Tapi sebelum kita akhiri, boleh banget nih kakak-kakak kasih pesan-pesan untuk mahasiswa baru Fakultas Hukum yang baru mau masuk ini. Mungkin boleh dari Mbak Yayan dulu. Waduh, kelihatan banget ya tuannya disuruh duluan. Oke, aku sih mau mengucapkan selamat datang ya di Fakultas Hukum untuk teman-teman yang baru bergabung. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk teman-teman bisa belajar. Mungkin kata orang-orang sih salah satu fakultas hukum terbaik ya di Indonesia. Jangan cuma terpaku sama akademiknya karena ada banyak sekali hal yang teman-teman bisa eksplor di sini. Jangan lupa ikuti LO, LSO ataupun komunitasnya. Bisa join ke Dema Justisia nih biar bisa punya, mungkin ada relate juga sama yang dibilang Jeki tadi ya, koneksi. Jadi jangan cuman cari jangan cuman cari ilmu, tapi bisa cari jaringan juga, cari koneksi, cari skill-skill yang mungkin bisa diasah di sini. Menurutku ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk teman-teman berkembang dan bertumbuh di sini. Jadi good luck dan semoga kita semua bisa mencapai lah ya apa yang kita inginkan nanti. Lo ada ini nggak? Apa? Masih mau ketemu anak dua-dua nggak? Enggak dong, jangan ya, Jadi jangan. harapannya anak dua-dua jangan sampai ketemu. Jangan Iya. sampai. Kalaupun ketemu aku pura-pura nggak kenal. Oke, mungkin boleh nih pesan dari Kak Jeki apa? Kalau aku mungkin buat teman-teman mahasiswa baru, aku mengutip selebaran di Balerang deh. Selamat datang di kampus kampus yang biasa-biasa aja. Pesan dari Jeki. Apa yang kalian dapat di kuliah itu jadi berharga kalau kalian bisa memaknai itu sepenuhnya. Jadi ya apa yang tadi dibilang sama Ian, kalian cari apa yang pengen kalian cari, buka kesempatan untuk belajar seluas mungkin. Insya Allah semoga kalian bisa berkembang lah gitu, di Fakultas Hukum UGM. Oke, jadi selamat datang dan selamat berdinamika di Fakultas Hukum UGM ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari episode 4 Voice of Justisia kali ini. Bye-bye. Bye-bye, Viva Justisia. Viva Justisia.